Oke, baik. Kita coba lihat dulu judul per judul dan ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsi terkait dengan judul yang saudara ajukan ya. Oke, saya coba izin share. Lah, mana kok nggak ada sih di sini. Sebentar ya. Tadi tuh udah saya buka. Udah kelihatan? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, baik. Baik. Kita coba satu persatu dulu ya. Oke, ini Aisyah mana Aisyah? Saya Anissa ini ada dua ya Anissa. Dipanggilnya Anissa dua-duanya ya? enggak Ibu. Ah, Saya dipanggilnya Caca. oh panggilnya Caca. Kok nggak ada nama Caca di tiga nama itu Anissa Nur Yulia? Oke, oke. Pertama Aisyah, Aisyah Ayuningrum ya. Eh, ini saudara akan melakukan penelitian terkait dengan hubungan aktivitas fisik terhadap kualitas tidur pada lansia di panti. Ya, tadi saya sudah lihat juga beberapa referensi yang Anda temukan di dalam referensi itu. Saya lihat sih ada yang judul-judul seperti ini. Jadi begini, mungkin sebelum ke judul ya, ketika saudara menetapkan sebuah judul, itu yang pertama harus memungkinkan diteliti ya variabelnya itu, baik variabel dependen maupun variabel independen. Harus mungkin diteliti dari sisi apanya. Orangnya ada, yang mau ditelitinya ada. Ya, eh, tempatnya memungkinkan. Satu itu. Eh, alat ukurnya ada standar, ya. Nah, kemudian harus ada referensi hasil penelitian orang lain terdahulu. Nah, ini mengapa kemarin saya meminta saudara terlebih dahulu membaca referensi. Karena menetapkan judul tanpa ada referensi penelitian-penelitian sebelumnya, itu nanti akan kesulitan di pembahasan. Ya, karena pembahasan itu membandingkan antara hasil kita dengan hasil penelitian orang lain yang variabelnya serupa. Ya, itu itu pentingnya membaca referensi. Minimal itu eh, 7 sampai 8 jurnal lah yang akan bisa membahas hasil penelitian saudara. Jadi hasil referensi yang terbaik untuk pembahasan adalah hasil penelitian orang lain terdahulu. Bukan hanya textbook. Ya, selama ini kalau saudara membahas sesuatu biasanya dibandingkannya hanya dengan teori. Tapi di sini justru dibandingkannya dengan penelitian orang lain. Sama atau tidak, kalau sama kenapa sama, kalau tidak sama kenapa tidak samanya. Jadi memang referensi yang harus dibaca pertama adalah artikel di dalam jurnal. Kemudian cara saudara memilih jurnal. Tidak bisa jurnal abal-abal, ya. Harus basisnya yang internasional dan minimal kalau nasional itu pada Sinta 3 lah ya. Jangan sampai tidak terakreditasi oleh Dikti. Nah ini, ya karena banyak sekarang jurnal
apakah itu jurnal elektronik ataupun jurnal yang memang, apa namanya, hard ya, itu saudara pilih. Saya tadi belum sempat mengecek, apakah artikel di jurnal saudara itu berasal dari jurnal terakreditasi dikti minimal Sinta 3 atau 4 atau 5 lah gitu ya, tetapi sebetulnya kalau untuk skripsi itu minimal 3 4 ya, 3 4, 5 itu biasanya tidak terlalu direkomendasikan. Gimana caranya saudara tahu cara melihat jurnal ini terakreditasi apa gitu? Bisa dibuka oleh saudara jurnal itu. Nanti di situ ada terakreditasi apa, terakreditasi atau tidak terakreditasi oleh Dikti. Ya, atau kalau nasional misalnya sama Scopus atau apapun lah yang jelas itu merupakan jurnal terbaik. Ya, jadi tidak sembarang jurnal juga. Penulis kalau itu sesama mahasiswa tidak direkomendasikan, ya. Harus ahli yang menulis itu. Jadi di dalam melihat jurnal juga hati-hati, ya. Eh, apa sih artinya jurnal itu terindeks apa namanya internasional ataupun nasional terakreditasi di kualitasnya. Ya, makin dia terindeks internasional dengan Q1, 2, 3 itu kualitas daripada, artikel itu akan sangat baik. Begitu juga di Sinta, kalau Sinta 1, Sinta 2 itu kualitas tulisan itu baik. Karena itu, persyaratannya sangat detail dan lengkap untuk bisa dimuat di jurnal tersebut. Ya, jadi tolong lihat jurnal yang Anda baca itu terakreditasi atau tidak. Nasional kalau di Indonesia itu Sinta. Sinta 1 sampai dengan Sinta 5 ya. Itu lain-lain nilainya ya. Kalau Sinta 1 tuh tinggi, Sinta 5 ya rendah ya. Kayak itu. Nah, sekarang kita melihat judul. Pertama, Aisyah. Berarti kalau saya melihat judul ini, variabel independennya adalah aktivitas fisik, ya kan? Kemudian variabel independennya kualitas tidur. Oke, ini kan harus jelas latar belakang masalahnya, ya. Oke, kata terhadap di dalam sebuah hubungan gitu ya, itu sebetulnya secara bahasa Indonesia kurang tepat. Kalau hubungan itu antara A dan B, bukan hubungan A terhadap B gitu. Ya, coba lihat bahasa Indonesianya. Jadi kalau hubungan aktivitas fisik dengan kualitas tidur gitu ya. Kalau terhadap itu biasanya apabila penelitian itu intervensi, pengaruh aktivitas fisik terhadap kualitas tidur. Itu jenis penelitiannya berbeda. Ya, penelitian eksperimen atau penelitian intervensi. Ya, jadi tolong judul ini agak dibetulkan ya. Oke. Pertanyaan saya untuk Aisyah. Eh, untuk instrumen untuk mengukur variabel dependen dan independen, apakah Anda sudah menemukan aktivitas fisik akan diukur menggunakan apa, kualitas tidur akan diukur dengan menggunakan apa? Apakah sudah ada Anda membaca atau dapat referensi terkait dengan instrumennya? Ya, Aisyah. izin, ya Mm-mm. izin ya Bu. Saya baca-baca yang dari penelitian terlebih dahulu itu, dia yang aktivitas fisik itu menggunakan PASE Ibu, yaitu instrumen Physical Activity Scale for the Elderly. Dia Oke, berbentuk kuesioner. ya. Itu punya luar apa sudah diadaptasi untuk Indonesia? Nah, itu ada dua Bu, ada yang dari luar, ada juga yang dari Indonesia. Nah, jadi nanti coba bawa ke saya ya.
Kalau ada yang Indonesia, artinya sudah pernah dipakai dan sudah diadaptasi. Artinya tidak semua instrumen luar itu dapat digunakan di Indonesia ya. Itu biasanya oleh peneliti sudah diadaptasi. Ya, apakah itu bentuknya pertanyaan atau apa, ya? Oke, itu aktivitas fisik menggunakan itu. Kemudian kualitas tidur, Anda gunakan apa? Oke, PSKI, Bu. PSQI. Iya. Ya, oke. Ini subjek penelitiannya lansia yang bagaimana? Eh, lansia semuanya sih, Bu. Saya belum nentuin karakteristik kayak gitu loh, Bu. Jadi, pure lansia cuman yang kognitifnya itu masih bagus, gitu-gitu sih, Bu, niatnya. Nah, harus sudah baca, lihat penelitian orang, apa namanya, karakteristiknya seperti apa lansianya, gitu ya. Baca lagi dulu punya orang tuh seperti apa, ya. Karena eh apa namanya, nanti itu kita harus pikirkan ada enggak di panti ini. Jadi harus ada penelitian awal dulu, pengkajian lah ya ke panti tersebut gitu. Kalau misalnya lansia eh, yang mengalami masalah tidur itu biasanya lansia yang seperti apa. Jadi tidak bisa juga kita menentukan sesuka kita, tidak. Pasti harus berbasis teori. Ya, seperti apa lansia tidurnya, pola tidurnya. Lansia usia berapa yang akan Anda ambil gitu. Pastilah yang paling tidak memiliki masalah tidur. Ya, kalau lansia nya tidak pernah ada masalah tidur gitu ya. Wah, nanti itu hasilnya hubungannya ya dia ada aktivitas fisik, nggak ada aktivitas fisik, tidurnya nyenyak aja gitu. Nggak cantik untuk dibahas. Ya, makanya lihat sasaran atau subjek penelitian istilahnya, sampelnya itu akan dengan bukan definisi operasional, apa namanya, hmm, apa internal, internal dan eksternal, kok saya jadi blank ini. Ya, jadi ditentukan dulu sasarannya nih. Kemudian Anda cari itu nanti di mana, laki-laki, perempuan. Jadi memang harus dipelajari dulu teorinya. Kerangka konsepnya nanti dibuat setelah Anda membuat kerangka teori. Kerangka teori itu muncul dari pembelajaran teori mengenai berbagai masalah tidur. Karena gini, eh, kalau masalah penelitian itu harus berangkat dari masalah yang ada. Kalau tidak ada masalah, ngapain diteliti gitu? Ya, jadi sekarang urusannya masalahnya apa pada lansia? Kok Anda bisa tertarik untuk meneliti? Jadi kalau lansia ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan dengan tidurnya, ah jangan diteliti, ya. Sekali lagi, eh judul penelitian ini nanti di latar belakangnya harus memunculkan permasalahan. Problemnya apa? Sehingga Anda meneliti ini gitu. Kalau tidak ada problem, hanya karena ingin tahu saja, saya kira penelitiannya eh, tidak akan banyak manfaat. Ya, oke. Iya. Jadi, kenapa Aisyah mau bicara? Iya, Ibu, saya mau jawab iya gitu. Oke ya, jadi tolong cari problem. Nanti kan ada rumusan masalah, tetapi di latar belakang itu akan menunjukkan besaran masalah. Mengapa saudara melakukan penelitian ini gitu. Ya, aktivitas fisik saya kira itu sesuatu yang memang hari-hari dilakukan. Tidur hari-hari dilakukan. Kalau tidak pernah punya masalah dalam tidur ataupun dalam aktivitas fisik ya mestinya itu tidak menjadi karakteristik yang akan saudara ambil. Ya,
Oke, jadi Hmm. tolong pelajari dulu teori itu penting ya. Teori tentang aktivitas fisik, teori tentang kualitas tidur. Satu itu. Cari permasalahan lansia dalam hal tidur dan cari permasalahan lansia dalam hal aktivitas fisik. Ya. Ya, Ibu. Oke. eh Sesudah itu Anda harus sudah merancang akan di mana ini dilakukan penelitian. Karena harus dilihat dulu nanti. Tentu Anda harus hitung dulu sampel size-nya ya. Berapa. Nanti baru kita identifikasi tempatnya. Ya. Jadi jangan tempatnya dulu. Kita harus metodologinya paling tidak kriteria sampelnya apa, kriteria inklusi. eh, Kemudian kita memungkinkan di mana ini melakukan penelitiannya yang sampelnya kira-kira ada di situ. Ya, oke. Jadi pelajari lebih dalam dulu. Ini kan sekarang perkuliahan-perkuliahan aja kan ya. Jadi setiap hari kamu harus punya target, punya timeline. Semuanya harus punya timeline. Ada ujian kapan, terus bikin jadwalnya mundur. Ya. Oke, jadi harus ada setiap hari itu jadwal saudara mengerjakan skripsi ini. Minimal 2 jam, 3 jam sehari duduk khusus untuk skripsi. Ya, Ya, tidak baik, bisa Ibu. ditinggalkan. Oke, kemudian Amar, Amar Jifari Ramadan. Ini judulnya, oke lah, hubungan ya. Saya kira jangan intervensi lah, lama ya. Hubungan tingkat kesepian. Ini kayaknya referensinya banyak dari luar nih. Penelitian di Indonesia sudah ada belum, Amar? Iya, izin ya Bu. Kalau untuk yang sesuai dengan variabel yang saya ambil ini, saya belum menemukan jurnal yang ada di Indonesia sih Bu. Oke, berarti instrumen juga belum pernah ada yang make. Kalau untuk instrumen ada Bu yang dari Indonesia juga. Kalau misalkan contohnya kesepian dengan yang lain itu banyak Bu. Tapi kalau kesepian yang dihubungkannya dengan kognitif itu saya belum menemukan Bu. Hmm. Penelitian orang ada hubungan antara tingkat kesepian dengan fungsi kognitif. Ada Bu. Yang saya baca dari beberapa jurnal yang udah saya kirimkan itu ada yang berhubungannya di pria aja, ada juga yang di wanita aja. Tapi di penelitian yang lain dua-duanya berhubungan Bu. Hmm. Ada berapa referensi jurnal hasil penelitian yang sudah kamu baca, Amar? Saya udah baca 5 Bu. Oke, paling tidak 8 ya, supaya bisa membahas gitu ya. eh untuk variabel ini tingkat ya. Oke, berarti nanti ini saudara di dalam variabel ini ada gradasi kesepiannya. Iya Bu, Ting- yang udah saya baca nanti ada ringan, sedang, seperti itu Bu. Ada Ada ya. grade-nya. Iya, Instrumennya itu menunjuk bisa membawa ke arah itu ya di instrumennya, iya Ibu. di kategorisasi. Oke, baca punya orang. Jadi hubungan tingkat kesepian. Oke, fungsi kognitif kamu mau pakai apa nih? Fungsi kognitif banyak instrumen Kalau untuk saat ini saya ingin makanya MMSE sih Bu. MMSE. Oke. Ini kira-kira lansianya yang seperti apa? Untuk lansianya itu yang kalau yang udah saya baca ya Bu, yang Hmm. bisa diajak berkomunikasi, lalu yang tidak mempunyai masalah kognitif yang berat Bu, seperti stroke. Hmm. Fungsi kognitif dari MMSE itu dikategorikan menjadi berapa, Amar? Dua apa tiga? Kalau nggak salah tiga ya, 3 berat, ya Bu. sedang, ringan gitu. Ringan ya. Nah, ini kalau mengolah data dengan tiga kategori harus dipikirkan juga. Kamu mau mengolah data hubungannya dengan apa ya? Kalau chi-square kan biasanya hanya dua kategori ya, dua kategori. Ini kalau tingkat kesepian dan kognitif, ini orang mengolahnya dengan apa? Tingkat kesepian ada berapa? Ada tiga juga. Iya Ibu, Terus fungsi kognitif ada tiga. ada 3 juga Ibu.
Oke, itu nanti ada 3 kategori, kategorik dengan kategorik, tetapi masing-masing variabel menjadi 3 level ya, 3 tingkatan. Tolong pikirkan apa namanya metode pengolahan datanya. Mau menggunakan apa? Kalau 3 kali 3, kalau 2 kali 2 tuh gampang ya, chi-square. Tapi ini kelihatannya kalau enggak, nanti jika kesulitan, biarkan saudara mengambil datanya 3 kategori, nanti dibikin cut off point, kalau mau dibikin 2 kategori bisa gitu. Coba lihat punya orang lain. Tapi kalau ada metode analisa data yang bisa mengolah dan mudah dan Anda bisa gitu ya, ya silahkan. Oke. Ya baik Bu. Dengan fungsi kognitif. Tingkat kesepian dengan fungsi kognitif. Ada nggak batasan usia lansia pada penelitian-penelitian sebelumnya? Kalau untuk batasan ke bawahnya atau ke atasnya Bu? Maksimalnya ya Bu? Kalau Minimal untuk enam maksimalnya puluh tidak tahun ada. ke atas. 60 tahun ke atas itu Ya, orang meneliti yang usia berapa? kalau untuk itu rata-rata 60 tahun ke atas aja Bu mereka. 60 tahun ke atas ya. Oke. Eh, kalau 60 tahun ke atas itu nanti kita lihat di panti ya. Apakah ini di panti juga kan kamu ngambilnya ya? Iya Ibu. Nanti lihat di panti ya. Di panti itu lansia umumnya banyaknya apa? Kadang-kadang di satu panti itu sudah memang di atas 65 dan lain sebagainya itu ya. Kalau yang masih 60 umumnya sih ya fungsi kognitifnya masih bagus. Kan Iya Bu. lansia juga ada beberapa kategori ya. Berdasarkan Kemenkes aja lansia ada berapa kategori? Ada ada 3 kategori kalau nggak salah. Nah, ini apakah akan semuanya gitu? 60 tahun ke atas atau akan dimulai dengan kalau misalnya lansia pada kelompok usia tertentu sesuai dengan Kementerian Kesehatan gitu ya boleh ngambilnya. Ya pada kelompok tertentu supaya kelihatan hasilnya. Ya, kemudian eh nanti di definisi operasional tentang tingkat kesepian ya. Penelitian yang dilakukan gitu ya. Karena kalau di panti itu tingkat kesepian mungkin yang dimaksud adalah keluarga ya. Tapi kalau di panti itu kan umumnya dilakukan sosialisasi ya. Nah, ini tingkat kesepian ini kalau penelitian orang lain, apakah posisi lansianya di rumah atau lansia yang berada dalam sebuah kalid, sebuah panti gitu. Ini akan beda. Yang kamu baca di mana itu? Di panti atau di rumah? Ya izin ya Bu. Kalau misalkan yang saya baca bukan rata-rata Bu, ada beberapa yang dia tuh dari data sekunder gitu Bu, bukan dari kayak observasi langsung. Ada juga yang memang dia kayak ada di suatu apa ya? Panti sih Bu bisa dibilang kalau di Indonesia. Sebentar Bu. Kalau saya baca punya kamu itu banyaknya eh, review, review ya. Ya ada yang review juga Bu, Literatur. sistematik review. Kemudian satu lagi bukan review literatur. Apa saya juga baca tadi. Iya Bu. Tidak ada yang melakukan observasi langsung atau pengukuran langsung. Iya, Ya, ya kan ya? iya betul Bu. Nah, ini coba cari literatur ya yang memang metodenya betul-betul melakukan pengukuran tidak terhadap atau melalui review. Kalau review literatur itu kan orang itu jejerin hasil penelitian orang, ya kan? Yang sama dijejerin, kemudian dia kompilasi. Itu yang disebut dengan review literatur berdasarkan hasil-hasil penelitian orang. Ada yang meta analisis gitu ya, kalau nggak salah deh punya kamu di mana ya.
Tidak ada yang sifatnya melakukan pengukuran sendiri gitu. Tapi coba pelajari instrumennya ya. Cuman yang saya kalau berdasarkan review literatur, Anda boleh lihat juga itu di mana ya dilakukan. Karena coba lihat teorinya, tingkat kesepian lansia yang berada di rumah dengan tingkat kesepian yang dimaksud di panti, itu definisi operasionalnya harus betul-betul dianalisis ya, ditentukan. Ya, coba baca teori tentang loneliness ya, tentang tingkat kesepian, bahwa kesepian itu ada tingkatannya. Itu di mana akan didapatkan gitu ya. Kalau memang ada di panti bagus di panti ya, tetapi kalau tidak ada ya terpaksa harus ke puskesmas, ke prolanis, banyaklah lansia mah. Cuman ya kalau bisa lansia yang memang apa namanya kurang support sistemnya, biasanya itu kesepian lansia. Bisa sih ditemukan tidak sepi ya atau sepi ringan. Nah itu kan definisinya harus jelas ya, Amar ya. Dan di Iya, mana Ibu. menemukannya? Coba baca dulu teori tentang kesepian pada lansia. Nah, kalau fungsi kognitif saya kira sudah banyak sekali teorinya, ya. Dan apakah selama ini ada hubungan antara kesepian dengan fungsi kognitif? Coba baca kembali literaturnya. Ya, kalau ada cari literatur yang metodenya relatif sama dengan yang mau saudara lakukan. Ini nggak ada ya? Iya, Bu. Belum ada, Ibu. Coba di di Google Scholar ya. Kamu udah cari belum di basis itu? Sudah, Bu. Saya udah di Google Scholar, terus udah pakai Publish or Perish juga. Belum Hmm, menemukan sih, Bu, yang benar-benar sama. ya, oke. Yang metodologinya ya, hampir mirip lah dengan yang akan saudara lakukan. Karena kalau review literatur nggak usah, jangan. Itu agak sulit ya, menurut saya. Lebih baik langsung ke klien ya. Oke. Instrumen sudah ya. Coba dipelajari instrumennya. Gini, kalau Anda punya literatur ya, simpan, filekan, buat satu folder literatur saudara ya. Jangan sampai tercecer, khusus skripsi, literatur gitu ya. Kemudian dibaca betul di blog mana nih yang akan mendukung penelitian saudara ya. Oke, bisa sih ini bisa ya. Cuman tadi pastikan subjek penelitiannya di mana. Karena berhubungan dengan tingkat kesepian. Tingkat kesepian itu pada umumnya berhubungan dengan support system. Kemudian Anissa Nur Yulia. Nah, ini kelihatannya akan di mana nih ya? Tidak belum ada tempatnya. Iya, Hubungan Ibu. peran. Hubungan peran keluarga sebagai pengawas minum obat. Dengan kepatuhan minum obat pada pasien tuberkulosis. Ya, oke. Berarti ini variabel independennya adalah peran dong. Apa ini maksud peran nih, Anissa? Nanti gimana ngukur peran? Iya, Ibu. Nanti kan karena kan di kan tuberkulosis ini masih jadi itu ya, Ibu, masih data. Pertanyaan saya soal peran. Kita bicara variabel independen. Variabel independen apa? Anda apa, Nur Yulia? Itu, Ibu. Kepatuhan minum obat. Itu dependen. Independennya? Hmm. Peran keluarga. Nah, peran Hmm. keluarga. Peran keluarga yang Anda tahu apa? Eh, sebagai pengawas minum obatnya, Ibu. Kalau gitu jangan bicara perannya lah. Hubungan pengawasan minum obat oleh keluarga gitu. Jangan nggak usah pakai peran. Kalau keluarga perannya banyak secara teori.
Baik, Ibu. Ya, hubungan pengawasan minum obat oleh keluarga atau hubungan. Jangan bicara peran, karena peran keluarga beda. Anda sudah belajar teori keluarga ya? Apa itu keluarga, apa peran keluarga? Nggak usah dikatakan perannya, hubungan pengawasan minum obat oleh keluarga dengan kepatuhan minum obat. Ini sih sebenarnya ya boleh aja sih diteliti, tapi eh kamu mau mengukur pengawasannya apanya yang mau diukur? Yang dibaca apa nih? Kalau kepatuhan sudah banyak instrumennya, ya, dan yang diukur adalah bagaimana dia minum obatnya patuh atau tidak. Yang variabel independennya yang saya belum begitu paham ini apa yang mau diukur nanti. Itu Ibu, peran dari pengawasan menelan obat, tugas pengawasan menelan obat dan informasi yang disampaikan menelan obat, Ibu. Nah, ini kata peran ini mengganggu deh. Clearnya ada berapa yang mau diukur dari pengawas minum obat? Ada 4 indikator. Ada 4 indikator. Satu tadi apa? Pengawas menelan obat, Pengawas menelan. obat. Terus, Yang terus kedua, peran pengawas menelan obat. perannya apa yang dimaksud? Peran yang dimaksud apa sih? Coba dibantu temannya yang dimaksud peran ini apa? Kayak ada yang mengingatkan atau mendampingi gitu, Ibu. Kamu udah baca betul belum nih? Sudah. Terus apa lagi yang ketiga? Tugas menelan obat. Menelan. Tadi nomor 1 apa? Pengawas menelan obat. Yang kedua, peran pengawas menelan obat. Yang ketiga, tugas pengawas menelan obat. Yang keempat, informasi yang disampaikan. Aduh, aku bingung. Ah, ada berapa banyak penelitian yang begini yang sudah kamu baca? Ada 8, Ibu. Tapi untuk instrumen yang peran ini emang nggak ada yang baku, Ibu. Iya, jangan ngarang sendiri. Ya, coba carilah peran keluarga sebagai pengawas minum obat terhadap kepatuhan minum obat anti tuberkulosis pada pasien tuberkulosis. Peran keluarga. Janggal ya istilah peran keluarga sebagai pengawas obat. Kalau mau hubungan pengawasan minum obat terhadap kepatuhan minum obat. Kamu yakin ini ukuran-ukurannya ya? Ukuran-ukurannya dan instrumen untuk mengukur peran keluarga sebagai pengawas obat itu coba dilihat dulu teorinya ya. Anissa Nur Yulia, saya ragu dengan variabel independennya. Kalau kita mau bicara satu variabel ini, Anda harus belajar dulu tentang peran keluarga sebagai pengawas minum obat. Berdasarkan apa yang mau saudara gunakan? Kementerian Kesehatan atau siapa? Jadi nggak bisa ngarang, kamu nggak bisa ngarang, harus berbasis peraturan atau teori tentang peran keluarga sebagai pengawas minum obat dengan kepatuhan minum obat. Kepatuhan minum obat variabel dependent, oke, itu jelas lah.
ukuran-ukuran kepatuhan ini sudah banyak digunakan. Hanya bagaimana saudara akan mengukur peran ini nih, peran pengawas minum obat. Apakah masuk ke dalam definisi peran kalau mengawasi menelan tadi, memberikan informasi gitu. Terus ada berapa? Ada 4 ya? Iya, betul. Hmm. Selain ini, judul yang Anda baca apa lagi? Yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat. Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat, Ibu. Apa? Dukungan. Nah, iya, dukungan keluarga. Nah, terus apa lagi? Katanya bacanya 8. Oh, maksudnya yang sama kayak judulnya, Ibu. Iya, judul-judul yang Anda baca tuh apa yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat? Cuma hubungan sebagai pengawasan minum obat kebanyakan, Ibu. Tapi ada juga 2 jurnal yang mirip persis kayak gini, hubungan peran keluarga. Hubungan Jadi, peran keluarga. misalnya kebanyakan hubungan PMO terhadap eh, kepatuhan minum obat. Nah, kalau hubungan PMO, pengawas minum obat kan bisa keluarga, bisa bukan keluarga ya. Iya, betul. Saya ragu dengan mengukur peran keluarga ini. Ada nggak teori peran keluarga dalam PMO? Kamu baca dulu teorinya ya. Hmm, Coba malam ini cari yang dimaksud dengan peran keluarga baik, Ibu. sebagai pengawas minum obat atau memang hubungan PMO, pengawas minum obat gitu. Apakah itu keluarga atau bukan keluarga gitu. Karena ada juga yang ada diawasi minum obatnya tetapi tidak patuh, ya. Terus subjek penelitian yang kamu mau cari yang mana? Hmm? Siapa Pasien subjek penelitiannya? pasien dengan tuberkulosis, Ibu. Pasien dengan tuberkulosis yang bagaimana? Hubungannya dengan obat. Pasien tuberkulosis Hmm. yang sedang minum obat lah. Kalau Hmm. pasien tuberkulosis tidak berobat kan tidak kamu jadikan sampel. Pasien tuberkulosis yang Minum obat. harus minum obat gitu. Ya. Oke, ini rencananya di mana? Baru nyari-nyari tahu sih, Bu. Kalau di puskesmas ada, cuma yang minum obat dia baru sedikit, Ibu. Tapi Di kalau di rumah mana? sakit belum nyari. Di puskesmas mana? Jangan ke rumah sakit, kamu di komunitas. Di rumah sakit itu ethical clearance-nya susah. Ya, itu susah. Ya, mau RCM, mau persahabatan gitu. Upayakan di wilayah, di puskesmas. Jangan satu puskesmas, mungkin 2, 3 puskesmas di sebuah wilayah. Ya, Ayu Ningrum rumahnya di mana? Di Tangerang, Ibu. Nah, cari di daerah Tangerang beberapa puskesmas. Jangan mengandalkan satu puskesmas. Ya, cari di situ penderita TB yang sedang dalam pengobatan. Terus soal kepatuhan ini mau diukur dalam berapa lama? Sehingga yang sedang dalam pengobatan berapa lama itu juga harus relatif sama. Baru didiagnosis terus diberi obat atau sudah berjalan pengobatan 2 bulan atau sudah berjalan pengobatan 5 bulan gitu. Ya kamu mau pakai yang mana? Belum terpikirkan kalau itu, Ibu. Oh, itu harus sudah terpikirkan kan ya. Kan tadi Bu Yeti mengatakan bahwa harus mampu laksana, bahwa harus memungkinkan ada pasiennya. Nah, coba sekarang area kamu itu mau penelitiannya di mana? Kasus TB di satu puskesmas itu pasti tercatat. Pasti tercatat. Ya, kalau dia ke puskesmas.
Ya. Jadi identifikasi karena masalahnya ini sampelnya sangat spesifik. Orang yang sedang minum OAT. Ya. Kemudian nanti kamu baca apakah ada hubungan kepatuhan itu menurut penelitian orang dengan lamanya dia berobat. Ya. Oke, Iya. ini pikirkan ini, terutama tempatnya. Tapi saya tidak sarankan Anda ke rumah sakit. Iya. Beberapa mahasiswa terkendala dengan ethical clearance. Dia tidak mau pakai ethical clearance yang dikeluarkan oleh Poltekkes Jakarta 3. Dia maunya Anda diuji proposalnya di rumah sakit. Itu lebih berat. Ya? Betul sih, Bu. Oke. Sebetulnya kalau Anda mau nggak usah nyari hubungan ya, nanti bisa dianalisis belakangan. Misalnya judulnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien tuberkulosis dalam minum OAT. Itu lebih mudah. Anda mencari faktor, nanti cari faktor determinannya apa gitu. Nggak usah juga apa namanya selalu mencari hubungan. Cari faktornya, nanti baru dihubungkan. Mungkin ya, coba pikirkan, ada nggak yang meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat. Mhm. Coba alternatifnya ya, jangan Iya. peran. Sudah dicatat belum? Nanti kamu searching malam. Sudah. Ada nggak yang meneliti faktor-faktor? Ya, Iya, Bu. Nanti wah ini kalau masih, ketemu boleh konsul lagi, Bu. boleh. Ini kan masih alternatif. Kalau dirasa nanti ini sulit dilakukan karena sampelnya mungkin sulit dicari, gitu ya kita boleh cari yang lain. Ya, oke, boleh judulnya yang lain. Masih ada waktu, tapi jangan lama-lama ya. Oke, siapa nih? Nur Yulia. Kemudian Indah, Anissa Indah. Nah, ini hubungan dukungan sosial terhadap tingkat kecemasan pada lansia pensiun. Waduh, kamu bisa nyari lansia pensiun ya? Kebetulan di Pensiunan atau mau pensiun? Hah? eh, yang udah pensiun sih, Bu. Kayak masih jarak rentang waktunya gitu, kayak mungkin 65 tahun maksimalnya. Kalau 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 tingkat kecemasan itu biasanya coba lihat secara teori terjadi pada orang yang mau pensiun atau para pensiunan. Kalau orang yang sudah lama pensiun, dia sudah beradaptasi lah dengan Iya. kondisi pensiunnya. Biasanya tingkat kecemasan pada lansia yang pensiun itu eh, awal-awal dia mau pensiun. Coba baca literaturnya. Iya, Bu. Ya, maksud saya memikirkan kamu mau meneliti siapa. Ya, pensiunan di mana gitu. Pensiunan apa? Pensiunan pegawai negeri, pensiunan swasta, apa gimana nih? Yang mau Hmm. ditelitinya itu siapa, Indah? Sebenarnya aku lebih kepengen ke ini, Bu. Di sekitar lingkungan rumah kan ada campuran antara pensiun pegawai negeri sama ada juga pensiunan dari pegawai swasta, Bu. Cuma kan Oh kayaknya gitu. subjeknya jadi dua ya. Jadi kemungkinan sih, Gak apa-apa kalau subjeknya dua, nanti bisa dibandingkan malah. Nah, cuman pensiunan itu berapa lama pensiunnya, kecemasan itu akan terjadi. Kalau dia pensiunan sudah 10 tahun, itu udah nggak cemas, udah adaptasi kali. Nah, ini jadi misalnya 1 tahun. Cari teorinya ya, kecemasan pada orang-orang yang pensiun itu terjadi kapan gitu. Saya yakin kalau udah di atas 5 tahun dia sudah adaptif terhadap kondisi pensiunnya. Nah, iya, baik. memungkinkan nggak kamu cari pensiunan yang kira-kira waktunya 1 sampai 2 tahun kalau teorinya demikian. Jadi nanti di kriteria inklusinya jangan yang sudah pensiun, titik. Enggak, sudah pensiun berapa lama. Tapi lihat teori tentang kecemasan gitu ya. Berapa lama seorang pensiunan itu akan mengalami kecemasan menurut teori
bagaimana menurut hasil penelitian bagaimana? Ada hasil penelitian berapa kamu baca tentang hal ini? Untuk yang dua variabel yang sama itu sebenarnya cuma sedikit ya, Ibu ya. Cuma untuk membahas persiapan pensiun gini-gini tuh banyak Ibu ternyata. Kalau aku ngambil baru dapat 4 untuk si pensiunnya doang dan 2 dari dukungan sosial sama tingkat kecemasan pensiunnya. Dukungan sosial nih siapa yang dimaksud sosial ini? Orang terdekat sebenarnya Ibu. Bisa jadi Orang dari terdekat. keluarganya atau teman-temannya yang bisa mempengaruhinya juga gitu. Itu. Ini Kan kalau dilihat dari sisi keperawatan, yang mana yang masuk ke dalam ilmu keperawatannya? Kecemasan. iya, kecemasannya Ibu. Coba pikirkan apa namanya? Yang harus dipikirkan adalah sampelnya. Nanti kamu mau di mana, mau ngambil apa, tapi baca dulu teori. Teori tentang kecemasan pada pensiunan itu di usia berapa. Ya, jangan disamakan lama waktu pensiunnya. Bagus ini kalau persiapan pensiun. Ya, baik Ibu. Ya, orang cemas tuh menghadapi pensiun. Gitu. Jadi kalau dia pegawai negeri, tergantung. Ada yang usianya eh, pensiun itu, kalau pegawai negeri kamu harus pelajari kapan sih pensiunnya. Karena setiap posisi pekerjaan itu beda-beda pensiunnya. Kalau orang ABRI, TNI itu ada yang 56, ada yang 58. Pegawai negeri guru 60, dosen 65 gitu. Ya jadi itu juga harus dipelajari. Ini nanti kamu mau ngambilnya yang mana? Jangan yang udah pensiun lama. Itu tingkat kecemasannya saya kira udah enggak lagi lah. Udah adaptasi. Coba aja. Ya, Iya, baik Ibu. Anissa. Jadi kesemuanya ini sebetulnya oke ya. Cuman banyak yang harus difikirkan dan dipertimbangkan. Ya, pertimbangan utamanya adalah sampel. Akan dapat apa enggak nih ya gitu. Yang kedua instrumen. Ada standar apa tidak? Karena instrumen tidak boleh ngarang. Andaipan pun akan dibuat itu harus berbasis teori banget gitu. Dan jaranglah saya membimbing skripsi yang instrumennya betul-betul murni diciptakan oleh mahasiswa, enggak. Biasanya menggunakan yang sudah standardized. Bahkan udah diuji coba oleh mereka. Tetapi eh, harus diuji coba lagi oleh mahasiswa pada kelompok yang setara. Ya, Iya, baik Ibu. gimana nih? Oke. Saya memang belum baca semua isi daripada artikel yang Anda baca. Saya baru baca judul-judulnya aja. Ya, sama ini artikel-artikel yang Anda baca itu umumnya penulisnya itu ada stikes, entah stikes kok nggak ada gitu yang misalnya ditulis oleh dosen-dosen dari universitas yang memang ternama lah ya. UI, misalnya UGM atau universitas-universitas besar gitu ya, atau Trisakti, atau Atma Jaya, atau UPN gitu. Ini stikes-stikes kecil gitu ya. Itu yang saya agak khawatir. Maka tadi saya sampaikan, jurnal yang dibaca adalah jurnal minimal terakreditasi Dikti Sinta 4 atau 3. Ya, kalau 2, 1 saya kira bagus, tetapi minimal gitu. Gitu ya. Jadi jangan juga yang terlalu tidak terstandar yang Anda baca. Ya. Oke, jadi pikirkan sekali lagi. Kemungkinan dilaksanakan. Dihubungkan dengan wilayah, tempat, dan sampel subjek penelitiannya.
Yang kedua, pikirkan mengukur variabel itu instrumennya apa. Kemudian pikirkan setiap variabel ada DO-nya dulu. Kira-kira apa ini DO-nya? Peran keluarga itu apa yang dimaksud? Ya, dukungan sosial itu apa yang dimaksud? Kesepian yang dimaksud itu apa? Kalau DO-nya sudah ada gitu ya. DO itu turunnya dari definisi teoretikal dulu ya. Tidak ujuk-ujuk bikin DO karena DO tidak boleh juga kemudian terlalu jauh dari definisi teoretikal ya. Jadi harus pelajari dulu. Setiap variabel ada ketentuannya enggak? Setiap variabel itu minimal berapa referensi? Seperti gini nih, punya Aisyah. Hubungan aktivitas fisik. Oke, berarti harus cari textbook, jurnal, dan lain sebagainya terkait dengan aktivitas fisik itu apa. Ya, minimal nih 3 buku, 3 sumber. Ya, cari apa itu aktivitas fisik, bagaimana aktivitas fisik. Kemudian bicara kualitas tidur lansia. Cari referensi tentang kualitas tidur. Jadi setiap variabel itu minimal 3, 4, 5 referensinya. Ya, referensi dalam bentuk textbook, dalam bentuk teori. Kemudian referensi dalam bentuk jurnal atau artikel yang menyebutkan aktivitas fisik dengan kualitas tidur. Kalau artikel pasti ada 2 variabel lah ya. Pasti Anda akan membaca di jurnal itu ada 2 variabel yang relatif senada dengan yang saudara ajukan ya. Tapi kalau teori itu nggak ada yang membahas hubungan. Teori mah tentang aktivitas fisik apa, kualitas tidur apa. Bagaimana mengukur kualitas fisik, bagaimana mengukur kualitas tidur gitu. Ya, itu referensinya berbeda pasti. Nah, setiap variabel Anda ini ya, setiap variabel ini minimal 3 referensinya. Baca oleh saudara. Baru akan ada bayangan gambaran, oh seperti itu. Baru pertanyaan saya akan terjawab terkait dengan ukuran-ukurannya. Definisi operasionalnya itu apa? Ya, kalau Anissa Nur Yulia baca peran keluarga sebagai pengawas minum obat. Baca dulu apa itu peran keluarga. Nah, kalau peran mengawas obat itu masuk kepada peran yang mana gitu. Ya, Thank you, Bu. oke. Begitu juga Ida ya. Apa yang dimaksud dengan dukungan sosial? Ya, apa yang disebut dengan kecemasan? Ini banyak sekali teorinya, tapi hubungkan kecemasan pada lanjut usia yang pensiun itu umumnya seperti apa? Baca dulu ini. Ya, hasil penelitian orang baca di usia berapa? Ada hubungannya tidak? Ya, di usia berapa? Tingkat kecemasan tertinggi. Pada periode berapa lama pensiun seseorang memiliki kecemasan paling tinggi. Paling tidak itu ada hasil-hasil penelitian. Sekarang jadi itu nanti akan memberikan gambaran kepada saudara subjek penelitian yang akan diambil itu kriteria inklusinya bagaimana. Kriteria eksklusinya bagaimana, ya? Ini yang laki-laki kemana? Ada ya? Ada Ibu. Oh iya, saya nggak lihat di bawah. Oke, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya izin Bu. Hmm. Ya, saya izin bertanya ya Bu. Karena kan tadi kan terkait juga dengan jurnal-jurnal pendukung dari penelitian saya ini kan bisa dibilang minim ya Bu buat yang Indonesia. Untuk yang luar negeri pun juga masih banyak yang memang tidak sesuai gitu dengan saya Bu. Kalau seperti itu apakah boleh tetap dilanjutkan atau bagaimana Bu? Coba baca lagi jurnalnya. Ya, kalau dia membahas tentang tingkat kesepian, walaupun itu review review hasil penelitian orang, baca dulu baik-baik. Ini sebetulnya kalau sudah ada penelitian tidak masalah. Ya,
yang masalah itu kalau tidak ada penelitian dengan variabel yang sama. Nanti saudara akan kesulitan melakukan pembahasan. Karena pembahasan itu akan membandingkan hasil penelitian saudara dengan hasil penelitian orang lain gitu. Ya, coba nanti saya bantu lihat artikel-artikel yang sudah Anda temukan ya. Tapi kalau misalnya Anda baca artikel lain gitu ya, yang berhubungan dengan fungsi kognitif gitu ya, banyaklah faktor yang berhubungan dengan fungsi kognitif. Mungkin tingkat kesepian ini boleh diganti dengan variabel yang dengan nama yang lain atau kondisi lain. Tapi kalau ada tentang tingkat kesepian dan tingkat kesepian ini juga menunjukkan di mana mereka melakukan penelitian dan Anda bisa mencari subjek seperti mereka, itu boleh-boleh saja. Ya, gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Jadi baca lagi artikel-artikel yang ada ya. Sebetulnya saya lihat tadi judul-judulnya ini kok review literatur. Tapi review literatur juga ya memang itu sebuah penelitian, asal clear di dalamnya. Itu umumnya nggak full text ya, nggak ada full text. Kadang-kadang gini, kalau penelitian bagus dipublish bisa dapat full textnya. Ya, Anda dapatnya abstrak dan full text dari artikel ya. Full text hasil penelitian tuh bagus tuh kalau Anda baca. Kalau dapat ya, bisa di-download. Sehingga saudara bisa tahu instrumennya apa. Ya, lebih jelas. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Anissa Nur? Ibu izin tanya. Oke. Ibu kan saya nulisnya di panti ya, Bu. Tapi kalau misalkan saya ganti ke posyandu lansia gitu, apakah bisa ya, Bu ya? Tapi dia udah masuk ke inklusi sama eksklusi saya gitu, Bu. Udah sama gitu. Tapi si jumlah respondennya itu cuma sedikit, sekitar 50-an. Hubungan aktivitas fisik bolehlah soal tempatnya. Ya, asal mendapatkan lansia yang setara. Kalau di posyandu lansia itu, posyandu lansia juga jangan mikir hanya satu posyandu ya. Di dalam satu kelurahan bisa ada beberapa posyandu. Boleh. Ya, memang kalau di panti lebih enaknya itu ngumpul lansianya. Kalau saudara berada di posyandu, apalagi ke rumah harus disusul gitu ya. Ya harus jalan gitu. Artinya harus cukup lama untuk mengumpulkan datanya. Karena akan mengisi kuesioner tentang, cuman kalau aktivitas fisik, definisi operasionalnya apa? Gitu. Itu kamu harus tahu dulu, Aisyah. Aisyah ya. Iya, baik, Ibu. Aktivitas fisik itu didefinisikan sebagai apa? Apakah BADL atau apa? Yang dimaksud aktivitas fisik. Karena kalau di panti, ya taruhlah di Cipayung, Anda melihat nggak aktivitas fisik mereka apa? Kan lebih banyak tinggal di kamar gitu. Ya ada sih yang nyapu, satu dua ngepel gitu. Tapi yang dimaksud aktivitas fisik ini apa? Ini harus dibahas dulu, Ayu. Ya, baik, Ibu. Nanti saya baca-baca lagi soal aktivitas fisiknya. Iya, bukan baca-baca lagi, harus dicari literaturnya minimal 3. Setiap variabel baik independen maupun dependen, minimal Anda baca 3 literatur yang membahas mengenai dukungan sosial, kecemasan, kepatuhan minum obat itu apa, PMO itu apa. Nah, itu ada teorinya dulu. Ya. Oke, jadi harus setiap hari harus ada activity khusus untuk ini. Dan Anda harus buat timeline ya. Sampai dengan ujian skripsi itu kapan Anda mundur. Ya. Oke. Bisa?
Jadi sekarang cari literatur lagi, cari instrumen, ya. Tetapkan wilayahnya nanti sesudah Anda bikin subjek penelitiannya siapa. Kriteria inklusinya harus sudah terfikirkan. Karena itu akan menentukan tempat di mana kita akan mencari subjek penelitian dengan kriteria inklusi seperti itu. Ya, ini tidak terlalu mudah sebetulnya namanya penelitian. Dalam waktu berapa bulan ini harus selesai. Harus dari sekarang Anda. Besok mestinya sudah ada progres lagi ya. Kalau ada perubahan kita bicara lagi di Zoom aja nggak apa-apa. Karena Bu Yeti juga padat kegiatannya. Ya, Iya, Ibu. oke. Ibu, saya boleh izin bertanya lagi, Bu, satu lagi, Bu. Ya, betul. Ya, Silakan. saya mau tanya Bu, untuk menentukan tempat itu, apakah memang kita harus contoh ya Bu, kan di sini kan saya kan di panti. Sebenarnya saya waktu kemarin tuh masih bingung Bu, mau di panti atau mau di wilayah kerja puskesmas. Tapi di sini saya milihnya di panti karena saya mikir dan baca-baca juga kalau di panti itu kan lansia kan pasti kan ditinggalkan oleh keluarga, jauh dari keluarga, terus juga mungkin eee, tidak bertemu dengan teman-teman sebayanya, beda dengan yang di rumah gitu. Contoh kalau misalkan saya berpindah Bu ke puskesmas gitu. Nah, untuk menentukan puskesmas A, B, C-nya itu apakah, harus ada penelitian terdahulu gitu Bu, yang menyebutkan bahwasanya di puskesmas itu tuh banyak, lansia yang mengalami gangguan kognitif kah? Atau banyak lansia yang mengalami kesepian atau bagaimana Bu? Bukan penelitian. Anda harus melakukan penjajakan. Ya, pendekatan ke puskesmas itu. Ya, atau di posbindu. Jadi tidak harus meneliti, tetapi menanyakan keberadaan subjek penelitian, gitu. Tetap harus ke puskesmas dulu. Misalnya dulu Anda di mana praktek di puskesmas? Saya di Durensawit Ibu. Di Duren Sawit. Pergi main ke Duren Sawit, informal dulu. Saya mau ini, misalnya ke Bu Tuti. Bu Tuti ini bisa bantu di mana? Nanti kan ada penanggung jawab program lansia. Tanya ke dia gitu. Jadi penjajakan dulu nih mengenai tempat ini. Misalnya di wilayah kerja Puskesmas Duren Sawit. Misalnya sampel Anda harus 80. Nah, itu gimana kira-kira ini 80 saya nyari lansia gitu. Lansia di rumah atau lansia di mana gitu ya. Nah, tapi harus dipelajari dulu kesepian itu kesepian dari keluarga, apa kesepian dari lingkungan teman. Nah, ini kamu baca dulu instrumen untuk mengukur kesepiannya, ya, gitu. Kalau definisi kesepian yang dimaksud adalah ditinggal keluarga, mungkin eh, apa namanya? Jangan lansia yang berada di tengah-tengah keluarga gitu. Ya, kalau kamu mau nyari lansia dengan kesepian, ya mungkin kriteria inklusinya yang tinggal sendirian di rumah, yang tidak punya keluarga, atau yang hanya berdua gitu. Nah, itu definisi tingkat kesepian itu apa gitu. Ya. Ya Ibu. Oke, kalau misalnya lansia berada di tengah keluarga gitu ya, ya diukur oleh saudara tingkat kesepiannya mungkin dia tidak termasuk orang yang kesepian gitu. Ya, oke. Nah, gitu ya Amar ya. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, cukup. Cukup Bu. Kalau kalau sudah cukup, tolong dibelajar dulu ya. Oke, nanti kita ketemu lagi tapi saya minta tolong Anda bersama-sama membuat time schedule ya, membuat Gantt. Nah, ujiannya kapan terus sampai harus selesainya kapan. Kapan Anda akan melakukan penelitian, memfikskan proposal, ya, ujian proposal dan sebagainya lah sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan, ya. Oke, pikirkan dulu itu tadi yang sudah saya sampaikan. Matang-matang di awal. Karena kalau sudah berjalan, ternyata Anda kena kendala, sampelnya nggak ada, itu paling repot. Itu paling repot. Jangan sampai harus balik lagi merubah judul
dikarenakan Anda tidak mengantisipasi ada tidaknya subjek penelitian di wilayah atau di daerah itu atau di rumah itu atau di panti itu. Itu yang harus dipikirkan. Ya, ini bukan 1-2 yang kemudian ganti judul. Karena tidak ada subjek penelitiannya. Repot ganti judul itu. Ya, jadi pikirkan dari sekarang, dari awal. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Oke, Oke, Ibu. selamat belajar. Sampai ketemu lagi. Selalu bicara di grup ya, supaya saya bisa monitoring. Ya, Baik, Ibu. Baik, oke, Ibu. baik. Terima kasih. Ini sudah hampir jam 9 ya. Ya, Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Yuk. Oke, ini matanya udah berapa watt ini? Oke, yuk. Assalamualaikum. Izin Salam, saya Bu. Selamat ya. istirahat, Ibu. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sama-sama.